Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 931-935. Bab 931. Setelah melihat Fendi Zanders muncul, semua siswa di kelas berlari ke arah Fendi Zanders dan bertanya tentang sponsornya. Bagaimanapun, banyak sponsor telah memasuki arena, tetapi pihak Fendi Zanders belum memanggil siapapun, dan hati mereka agak cemas. Pertemuan olahraga sekolah dimulai jam 8, dan sekarang baru jam 7, untuk apa kalian terburu-buru? Fendi Zanders menoleh dan berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Kalau begitu maksudmu kamu sudah mengurus sponsorship? Wang Xiong buru-buru bertanya. Itu harus dilakukan. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Saudaraku, apa maksudmu hal itu harus dilakukan? Berapa banyak orang yang kamu panggil? Dan kapan mereka akan datang? Salah satu teman sekelas laki-laki bertanya pada Fendi Zanders dengan wajah datar. Saya tidak tahu kapan mereka akan datang. Fendi Zanders berkata dengan lembut. Setelah semua orang mendengar kata-kata Fendi Zanders, mereka langsung tercengang. Mereka melihat posisi Fendi Zanders dan tidak tahu harus berkata apa. Meskipun Wang Xiong berkacamata mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah generasi kedua yang kaya, mereka tidak mengetahui identitas spesifik Fendi Zanders, juga tidak mengetahui berapa banyak energi yang dimiliki Fendi Zanders, jadi mereka berdua juga sangat tidak yakin saat ini. Fendi Zanders, kamu tidak memanggil satu sponsor pun, kan? Jika tidak ada sponsor, maka kelas kita benar-benar malu kali ini. Siswa laki-laki lainnya mengikuti. Ya, Fendi Zanders, karena Anda tidak dapat menemukan sponsor, mengapa Anda menyetujui hal ini? Seorang teman sekelas perempuan tampak sedikit tidak puas dan berkata. Sekarang siswa di kelas lain sedang menunggu untuk melihat lelucon di kelas kita. Fendi Zanders, bagaimana menurutmu? Para siswa yang hadir mulai mempertanyakan Fendi Zanders satu demi satu. Menghadapi pertanyaan dari para siswa ini, Fendi Zanders juga memiliki ekspresi sangat tidak berdaya di wajahnya, dan dia tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk beberapa saat. Karena Fendi Zanders memang memberitahu Fang Zihua tentang masalah ini pada awalnya, tetapi Fendi Zanders melupakannya tadi malam, jadi dia tidak menelepon Fang Zihua, atau menanyakan kepada Fang Zihua berapa banyak orang yang dia telepon. Fendi Zanders, kenapa kamu tidak bicara lagi? Bukankah kamu pandai dalam pertemuan kelas? Kenapa kamu bodoh sekarang? Seorang anak laki-laki bertanya pada Fendi Zanders dengan marah. Oke, berhenti bicara yang tidak masuk akal. Jika kamu benar-benar mampu, kenapa kamu tidak mencari sponsor untuk datang? Apa yang kamu bicarakan di sini sekarang? Tang Xiaoman berteriak pada kerumunan dengan ekspresi agak kesal. Setelah semua orang mendengar kata-kata Tang Xiaoman, ekspresi wajah mereka sangat tidak puas. Pemimpin regu, menurutku apa yang kamu katakan salah. Awalnya, kelas kita berencana mencari sponsor bersama, tapi Fendi Zanders berkata bahwa dia bisa melakukannya sendiri, jadi kami tidak keluar mencari sponsor. Seorang anak laki-laki angkat bicara. Benar, Fendi Zanders lah yang menyetujui masalah ini sendiri pada awalnya, dan kami berencana mencari sponsor, tapi siapa sangka Fendi Zanders sedang membual, jadi apa yang harus kami lakukan sekarang? Yang lainnya segera mengikuti. Dalam keadaan normal, ketika Universitas Jiangcheng mengadakan pertemuan olahraga sekolah, setiap kelas akan membandingkan sponsor yang mereka undang. Seringkali saat ini juga merupakan saat yang tepat untuk mencerminkan latar belakang koneksi kelas. Pada pertemuan olahraga sekolah sebelumnya, Yang Wei sendiri mampu mengundang banyak sponsor. Jadi siswa lain tidak perlu khawatir sama sekali, tetapi sekarang Yang Wei telah pergi, dan tidak ada kabar dari Fendi Zanders, siswa di kelas merasa mereka pasti malu. Hei, bukankah ini Fendi Zanders? Apa yang kamu lakukan di sini? Pada saat ini, Chen Bo menghampiri Fendi Zanders bersama beberapa siswa di kelasnya, dan bertanya kepada Fendi Zanders sambil tersenyum. Apakah penting bagimu apa yang aku lakukan di sini? Fendi Zanders menatap Chen Bo dengan acuh tak acuh, dan menjawab dengan kosong. Fendi Zanders, kenapa kamu menyeretku ke sini? Apakah kamu yakin aku akan menidurimu sekarang? Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Chen Bo berkata dengan ekspresi marah. Setelah Chen Bo menerima telepon dari Lu Fei kemarin, dia menanyakan tentang urusan Fendi Zanders dan Lu Fei. Setelah dia tahu bahwa Fendi Zanders telah menyinggung Lu Fei, dia langsung merasa lega. Keberatan. Anda dapat mencoba. Fendi Zanders menjawab dengan tenang. Kamu. Chen Bo memandang Fendi Zanders, dan ekspresi wajahnya tampak semakin marah. Kakak Bo, banyak sekali guru di sini, dan hari ini adalah hari perayaan sekolah, abaikan saja anak ini, tidak baik bagimu jika semuanya menjadi serius. Tetapi pada saat ini, seorang pemuda datang ke sisi Chen Bo dan berkata kepada Chen Bo dengan suara rendah. Setelah Chen Bo mendengar kata-kata pemuda itu, dia tidak bisa menahan cemberutnya, lalu menatap Fendi Zanders dan berkata, Nak, tunggu aku, dan aku akan membersihkanmu setelah pertemuan olahraga sekolah selesai. Fendi Zanders memandang Chen Bo dan tidak berkata apa-apa. Dan para siswa di kelas itu, setelah melihat Chen Bo mengambil inisiatif untuk memprovokasi Fendi Zanders, tidak ada satupun dari mereka yang berdiri untuk berbicara mewakili Fendi Zanders.
Bagaimanapun, mereka masih marah karena bualan Fendi Zanders. Mengapa tidak ada satupun sponsor yang datang kali ini di kelas 2 Departemen Keuangan Anda? Pada saat ini, pengawas departemen lain meneriaki Tang Xiaoman dan yang lainnya dengan ekspresi menghina. Benar, bukankah Departemen Keuangan Anda sangat arogan? Bukankah Anda selalu meremehkan sponsor yang kami temukan di Departemen Teknik Sipil? Mengapa Departemen Keuanganmu kali ini sangat rendah hati? Apakah karena Yang Wei putus sekolah, jadi kamu tidak bisa menemukan sponsor? Tahukah kamu di level mana Departemen Keuanganmu sekarang? Jika tidak ada Yang Wei, siswa di kelasmu bahkan tidak akan kentut, dan mereka masih memiliki wajah untuk menertawakan kami sebelumnya. Lucu sekali. Pada pertemuan olahraga sebelumnya, orang-orang yang menyinggung kelas Fendi Zanders tidak berniat melepaskan kesempatan baik ini untuk membuat masalah, dan mereka semua berdiri dan menertawakan orang-orang di kelas Fendi Zanders. Adapun mahasiswa Departemen Keuangan, semuanya berwajah pucat saat ini, mengertakkan gigi dan berdiri di sana, tidak tahu harus berkata apa. Memang benar kelas mereka belum menemukan satupun sponsor, sehingga sekarang mereka diejek oleh kelas lain, dan mereka tidak punya cara untuk membantahnya. Kami tidak memiliki sponsor di Departemen Keuangan kelas 2. Itu bukan karena kami tidak dapat menemukan sponsor, tetapi karena beberapa orang membual bahwa mereka dapat menangani sponsor itu sendiri, jadi kami tidak mencarinya. Itu. Pada saat ini, seorang anak laki-laki tidak tahan lagi, dan berteriak sekeras-kerasnya. Oh, siapa yang berisik sekali, mengatakan bahwa dia bisa menangani masalah sponsor sendirian, bukankah itu Fendi Zanders? Fendi Zanders telah mengantarkan makanan selama bertahun-tahun, dan dia memang telah mengumpulkan banyak kontak. Chen Bo berkata sambil tersenyum. Hahaha. Beberapa kelas lain juga mulai tertawa terbahak-bahak. Bab 932. Setelah mendengar kata-kata Chen Bo, semua orang mulai tertawa, terutama dengan suara keras. Kamu menebaknya dengan benar, Fendi Zanders lah yang memberitahu kami bahwa dia bisa menemukan sponsor sendiri. Namun, pada saat ini, seorang anak laki-laki melirik Fendi Zanders dan berkata dengan nada meremehkan. Itu benar, Fendi Zanders lah yang mengucapkan kata-kata itu saat itu. Jika bukan karena bualan Fendi Zanders, bagaimana mungkin kelas kita tidak memiliki satupun sponsor? Itu benar, Fendi Zanders, jika kamu tidak punya berlian, tidak mengerjakan porselen. Sekarang semua orang menunggu untuk melihat lelucon di kelas kita. Menurutmu apa yang harus kita lakukan sekarang? Tidak apa-apa bagimu untuk tidak tahu malu, tapi kamu tidak boleh membiarkan teman sekelas di kelas mempermalukan dirimu sendiri. Anak laki-laki lain di kelas juga berdiri dan mengejek Fendi Zanders dengan kata-kata. Jelas sekali, para siswa ini melampiaskan seluruh kemarahan mereka kepada Fendi Zanders sendirian karena mereka tidak tahan dengan ejekan siswa lain di kelas. Setelah Tang Xiaoman mendengar apa yang dikatakan semua orang, ekspresi wajahnya juga sangat marah. Karena dia tidak menyangka siswa di kelasnya akan bertindak terlalu jauh. Tidak apa-apa jika tidak membantu Fendi Zanders saat ini, dan mereka bahkan membantu siswa lain di kelas lain untuk menertawakan Fendi Zanders. Apa yang sedang terjadi? Pertemuan olahraga sekolah belum dimulai. Bagaimana kamu tahu aku tidak bisa menemukan sponsor? Namun, saat ini, Fendi Zanders tiba-tiba mengatakan sesuatu. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, semua orang terkejut sesaat, dan kemudian seorang teman sekelas laki-laki berjalan ke arah Fendi Zanders dan berteriak dengan penuh semangat, Fendi Zanders, ini sudah hampir jam 6:30. Ya, pertemuan olahraga sekolah secara resmi dimulai pukul jam 8, dan banyak kelas lain yang sudah datang untuk mensponsori, tetapi tidak ada satupun sponsor kelas kita yang datang, jadi kamu masih berani bicara. Bagaimana jika ada lebih banyak sponsor di kelas mereka? Fendi Zanders tersenyum menghina, lalu melanjutkan, bahkan jika mereka mengundang semua bos di kota Jiangcheng, itu tidak sepenting aku sendiri. Fendi Zanders sangat percaya diri ketika mengatakan ini, karena Fendi Zanders sudah memikirkannya. Akan lebih baik jika Fang Zihua mengundang bos Fendi Zanders. Jika Fang Zihua lupa, Fendi Zanders langsung menelepon Fang Zihua untuk memintanya datang. Bagaimanapun, Fang Zihua ada di sana sendirian, dan efeknya akan benar-benar meledakkan semua bos yang hadir. Fendi Zanders, jam berapa sekarang, dan kamu masih ingin menyombongkan diri di sini? Aku sangat mengagumimu. Salah satu anak laki-laki memandang Fendi Zanders dengan ekspresi tidak bisa berkata-kata di wajahnya. Bahkan siswa di kelas memandang Fendi Zanders dengan jijik saat ini. Jika Fendi Zanders benar-benar generasi kedua yang kaya dengan latar belakang keluarganya, orang lain mungkin masih mempercayainya. Tetapi semua siswa di kelas tahu bahwa Fendi Zanders hanyalah seorang yang malang. Meskipun sikap mereka terhadap Fendi Zanders telah sedikit berubah selama ini, itu tetap tidak dapat mengubah fakta bahwa Fendi Zanders adalah orang yang malang. Saat ini, Fendi Zanders masih bisa mengucapkan kata-kata seperti itu, semua orang mengira Fendi Zanders hanya bersikap keras kepala. Mungkin Fendi Zanders benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Namun, ya, meskipun Fendi Zanders adalah seorang pengantar makanan, mungkin dia benar-benar mengenal banyak bos besar. Ini belum waktunya. Mari kita tunggu sampai pertemuan olahraga sekolah dimulai dan lihat orang-orang besar apa yang bisa dibawakan Fendi Zanders. Tidak bisakah kamu datanglah ke sini? Para siswa di kelas lain juga mencemooh.
Dan siswa di kelas Fendi Zanders tampak tidak berdaya melihat posisi Fendi Zanders. Di mata mereka, Fendi Zanders hanya sesumbar, dan dia tidak bisa mengundang sponsor sama sekali. Saat ini, Tang Xiaoman kurang lebih khawatir. Jika Fendi Zanders benar-benar tidak mengundang satu sponsor pun, maka Fendi Zanders tidak hanya akan diejek oleh siswa di kelas lain, bahkan siswa di kelasnya sendiri pun tidak akan melepaskan Fendi Zanders. Feng, bagaimana Fendi Zanders bisa tinggal di Universitas Jiangcheng saat itu? Jadi Tang Xiaoman mau tidak mau menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dan bertanya dengan lembut kepada Fendi Zanders, "Fendi Zanders, apakah kamu benar-benar baik-baik saja?" "Jangan khawatir, sponsorku akan segera datang." Fendi Zanders menjawab langsung ke Tang Xiaoman. Sementara Wang Xiong berkacamata dan yang lainnya melihat posisi Fendi Zanders, mata mereka secara alami penuh dengan kekhawatiran dan ketidakberdayaan. Mereka berdua tahu bahwa Fendi Zanders adalah generasi kedua yang kaya, namun mereka tidak tahu persis apa latar belakang Fendi Zanders. Mereka bahkan semakin tidak yakin apakah Fendi Zanders dapat mengundang sponsor hari ini. Dalam sekejap mata, 5 menit berlalu. Sebuah mobil BMW perlahan berhenti di gerbang Universitas Jiangcheng. Setelah Chen Bo melihat mobil BMW, kilatan rasa puas diri muncul di matanya, dan dia buru-buru berteriak, "Oh, sponsor saya ada di sini, saya harus pergi dan menerimanya." Ketika Chen Bo mengatakan ini, dia sengaja menoleh untuk melihat posisi Fendi Zanders, lalu berlari langsung ke depan BMW, dan membuka pintu mobil. Seorang pria parubaya berjas keluar dari BMW, mengenakan jam tangan Rolex, dan dia tampak seperti bos yang sukses. "Paman Wang, sungguh memalukan merepotkanmu untuk datang ke sini secara langsung karena masalah ini." Ketika Chen Bo melihat pria parubaya itu, dia buru-buru menyapanya dengan senyuman, dan berkata dengan nada yang sangat sopan dan penuh hormat. "Xiao Bo, apa yang kamu bicarakan? Apa hubungan antara aku dan ayahmu, dan merupakan hal yang baik bagi sekolahmu untuk mengadakan pertemuan olahraga. Merupakan kehormatan juga bagi saya untuk datang dan berpartisipasi." Bagian tengah pria parubaya menjawab dengan enteng. "Paman Wang, tolong cepat masuk." Chen Bo bergegas ke depan untuk memimpin, dan membawa pria parubaya itu ke siswi yang bertanggung jawab atas penerimaan di kelasnya. Zhonghe Construction Co., Ltd., bos Wang Fulai dan Wang menyumbangkan 10.000 yuan ke Universitas Jiangcheng. Setelah pria parubaya itu masuk Universitas Jiangcheng, staf yang bertanggung jawab atas resepsi di gerbang sekolah buru-buru mengangkat pengeras suara dan berteriak melalui radio. Umumnya sponsor yang datang untuk mengikuti pertemuan olahraga sekolah akan sedikit banyak mensponsori. Orang kaya mungkin mensponsori lebih banyak, 50.000 hingga 100.000 yuan. Tentu saja, Universitas Jiangcheng juga memiliki banyak bos besar yang menghabiskan banyak uang. Orang dengan biaya sponsorship terbanyak adalah bos yang diundang oleh Lu Fei 2 tahun lalu, dan dia mensponsori 500.000 sekaligus. Saat itu, kejadian ini cukup menimbulkan kehebohan di sekolah. Bab 933. Pada dasarnya setiap pertemuan olahraga sekolah, Lu Fei akan mengundang beberapa bos besar untuk datang, dan bos besar itu semuanya bernilai ratusan juta. Biaya sponsorship untuk satu orang mungkin 10 kali lebih tinggi dibandingkan kelas lain. Terlebih lagi, Lu Fei sendiri sangat cakap, dan dia memiliki latar belakang yang sangat baik di keluarganya. Jika tidak, mustahil bagi Lu Fei untuk menjadi ketua serikat mahasiswa Universitas Jiangcheng. Sekarang Lu Fei akan segera lulus, dan Chen Bo ingin bersaing untuk ketua serikat siswa berikutnya, maka kali ini dalam pertemuan olahraga sekolah, dia harus memberikan beberapa materi nyata. Jadi kali ini di pertemuan olahraga sekolah, dia juga menggunakan seluruh koneksi keluarganya untuk membuat heboh di pertemuan olahraga sekolah. Kampus universitas sebenarnya adalah sebuah masyarakat kecil. Jika Anda ingin menonjol di antara banyak kandidat, Anda harus menunjukkan kekuatan luar biasa dan latar belakang jaringan yang dalam. Pada saat ini, pertemuan olahraga sekolah merupakan kesempatan terbaik untuk mencerminkan latar belakang keluarga seseorang. Berapa banyak sponsor yang dapat Anda undang, dan berapa banyak sponsor tersebut dapat membayar untuk sponsorship, dapat mencerminkan latar belakang keluarga Anda dari samping, dan juga akan memberi Anda poin tambahan selama pemilihan. Beberapa orang mungkin tidak mengundang banyak sponsor, tetapi biaya sponsorship dari sponsor mungkin sangat besar. Dan ada pula yang mengundang sponsor dalam jumlah banyak, namun biaya sponsorship mungkin sedikit lebih murah, namun jumlah keseluruhannya cukup banyak. Meski pertemuan olahraga sekolah belum dimulai, namun para siswa di setiap kelas sudah mulai membandingkan diri. Inilah sebabnya mengapa siswa di kelas Fendi Zanders sangat peduli dengan kegagalan Fendi Zanders menemukan sponsor. Setelah Chen Bo mendengar suara dari radio kampus, wajahnya tampak sedikit menghina, dan dia berkata dengan ringan, "Wang Fulai ini telah memenangkan banyak proyek dari ayah saya selama setahun, dan sekarang dia hanya mensponsori 10.000 yuan. Uang, pelit banget." "Oke, Chen Bo, setidaknya mereka telah mensponsori 10.000 yuan, dan beberapa orang masih belum bisa mendapatkan sponsor." Orang-orang di kelas Chen Bo berkata sambil tersenyum. "Bagaimana kamu bisa membandingkanku dengan Fendi Zanders?" Chen Bo tersenyum tipis, lalu menoleh dan berkata kepada anak laki-laki di belakangnya, "Kamu meminta gadis-gadis di kelas kita untuk mengatur tempat duduk untuk Wang Fulai di belakang, sungguh pelit." Dapat bogo. Anak laki-laki itu terdiam sesaat, lalu mengangguk cepat.
Setelah mendengar apa yang dikatakan Chen Bo, para siswa di kelas Fendi Zanders memasang ekspresi sangat tidak berdaya di wajah mereka. Lagi pula, Chen Bo mengundang bos besar seperti Wang Fulai untuk datang, dan mereka semua diatur di belakang, dan kelasnya bahkan masih belum memiliki sponsor. Jika Wang Fulai diundang oleh Fendi Zanders, siswa di kelas Fendi Zanders akan menjadi gila karena gembira, dan pasti akan mengatur Wang Fulai di posisi terbaik. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak sponsor yang muncul di atas panggung, dan gerbang sekolah pun menjadi semarak. Mobil mewah yang tak terhitung jumlahnya berhenti di gerbang Universitas Jiangcheng, dan satu demi satu, pria paruhbaya berjas keluar dari mobil mewah tersebut. Sebagian besar pria paruhbaya ini adalah bos terkenal di kota Jiangcheng. Semuanya bernilai lebih dari 50 juta yuan, dan semuanya sangat terkenal. Manajer umum perusahaan perdagangan luar negeri Zhao Qianlong, Tuan Zhao mensponsori 50.000 yuan. Qian Fengnian, ketua Kexuan Real Estate, akan mensponsori 80.000 yuan. Manajer umum Huaqiang Electronics Sun Beihua dan Tuan Sun menyumbangkan 100.000 yuan. Kedengarannya seperti ini berlimpah. Namun tidak mengherankan, semua orang ini adalah sponsor yang dipanggil oleh Chen Bo, dan sebagian kecil dari mereka adalah sponsor yang diundang oleh kelas lain, namun tidak ada sponsor Fendi Zanders yang muncul. Dalam waktu kurang dari 5 menit, lebih dari selusin sponsor telah datang ke pihak Chen Bo, namun pihak Fendi Zanders masih sangat sepi. Staf resepsionis di kelas Chen Bo sudah kewalahan, tapi Fendi Zanders orang-orang di kelas Maple berdiri dengan linglung, dan pemandangan itu sangat memalukan. Setelah Tang Xiaoman melihat pemandangan ini, ekspresi wajahnya tampak sedikit tidak berdaya. Jika Tang Xiaoman tahu bahwa Fendi Zanders tidak dapat menemukan sponsor, dia akan keluar mencarinya sendiri. Tidak peduli apapun, selama dia bisa menemukan satu atau dua sponsor, itu tidak akan terlalu memalukan. Semua siswa di sekolah sedang menonton sekarang. Jika kelas mereka tidak memiliki satu sponsor pun saat pertemuan olahraga sekolah berikutnya dibuka, itu akan sangat memalukan. Saat ini, sebuah mobil hitam perlahan berhenti di gerbang sekolah. Setelah semua orang melihat Honda ini, sedikit rasa jijik muncul di mata mereka. Lagi pula, terlalu banyak mobil mewah di sini saat ini, dan Honda yang harganya sekitar 200.000 yuan ini terlihat agak kumuh. Sesaat kemudian, 3 orang turun dari mobil Honda. Ketika semua orang yang hadir melihat ketiga orang ini, mereka semua membeku di tempat, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Pasalnya pemuda yang turun dari mobil Honda kali ini tak lain adalah Lu Fei. Dan Lu Fei ditemani oleh 2 pria parubaya. Kedua pria parubaya ini terlihat sangat rendah hati, seolah-olah mereka bukan bos besar. Tidak, setiap pertemuan olahraga sekolah adalah saat yang paling indah bagi Ketua Lu. Aku ingat pertemuan olahraga sekolah yang terakhir. Ketua Lu mengundang banyak bos besar. Mengapa dia begitu rendah hati kali ini? Dia sebenarnya mengundang 2 orang datang sendiri. Ya, dan kedua orang ini terlihat agak asing, sepertinya mereka bukan bos besar. Presiden Lu mungkin akan segera lulus, jadi dia tidak mempedulikan hal-hal ini sama sekali. Saya pikir memang seharusnya begitu. Bagaimanapun, Ketua Lu akan segera lulus, jadi dia memberi Bogo kesempatan untuk tampil. Setelah melihat 2 pria parubaya di samping Lu Fei, semua orang mulai berbicara dengan suara pelan. Ketua Lu. Chen Bo secara alami sangat bingung saat ini, tetapi dia masih berinisiatif untuk memanggil Lu Fei. Tapi Lu Fei mengangguk ringan dan tidak banyak bicara. Sambil berbicara, dia memimpin 2 orang parubaya itu menuju sekolah. Tetapi ketika Lu Fei melewati Fendi Zanders, tanpa sadar dia menoleh dan menatap Fendi Zanders, tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Wali kota Yuan dari kota Jiangcheng ada di sini. Direktur Zeng dari Biro Kebudayaan Jiangcheng ada di sini. Namun segera setelah itu, 2 kalimat tersebut keluar dari radio di sekolah. Setelah mendengar 2 kalimat ini, semua orang yang hadir terkejut. Para siswa di gerbang sekolah semuanya tercengang, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dan mau tidak mau melihat kembali posisi Lu Fei. Ketua Lu benar-benar memanggil Wali Kota Yuan dan Direktur Zeng. Chen Bo berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Ketua Lu terlalu kuat, bukan? Pengawas kelas lain juga berteriak, dan ekspresi wajah mereka juga sangat luar biasa. Bab 934. Ketika para siswa ini melihat bahwa Lu Fei hanya membawa 2 orang, mereka agak bingung. Mereka mengira Lu Fei akan lulus, jadi mereka ingin menyerahkan pusat perhatian kepada Chen Bo. Tapi tidak ada yang mengira identitas kedua orang yang dibawa oleh Lu Fei ini akan begitu menakutkan. Anda tahu, meskipun wali kota Yuan hanya wakil wali kota kota Jiangcheng, dia bertanggung jawab atas pekerjaan propaganda kota, belum lagi direktur Biro Kebudayaan. Sekarang Universitas Jiangcheng mengadakan pertemuan olahraga sekolah, jika kedua orang ini diundang, itu akan menjadi bom raja. Tidak peduli sponsor apa yang diundang orang lain untuk datang, tidak ada cara untuk membandingkannya dengan Lu Fei, karena levelnya sama sekali tidak sama. Meskipun 2 orang yang diundang Lu Fei terlihat sangat rendah hati, identitas mereka sangat menakutkan. Untuk pertemuan olahraga sekolah tahun lalu, Lu Fei mengundang lusinan sponsor, dan siapapun yang dia keluarkan bernilai lebih dari puluhan juta, dan biaya sponsorship juga sangat tinggi. Ini cukup membuktikan betapa buruknya kontak Lu Fei di dunia bisnis.
Namun tahun ini Lu Fei bahkan lebih lugas, dan bahkan secara langsung mengundang wakil wali kota Yuan dan Direktur Zeng dari Biro Kebudayaan untuk datang. Ini jelas memberitahu semua orang bahwa Lu Fei tidak hanya memiliki koneksi di dunia bisnis, tetapi juga sangat menakutkan di tempat lain. Orang-orang setingkat wakil wali kota Yuan dan Direktur Zeng dari Biro Kebudayaan, tidak semua orang bisa mengundang mereka ke sini. Bahkan para pemimpin Universitas Jiangcheng tidak memiliki kemampuan ini. Jadi ketika para pemimpin di sekolah, setelah mendengar dua kalimat ini dari radio, mereka berlari keluar kantor satu demi satu, bersiap menerima dua tamu kelas berat tersebut. Dan para siswa di gerbang sekolah semuanya tercengang, mereka semua membuka mulut lebar-lebar, dan melihat pemandangan ini dengan bodoh, dengan ekspresi sangat terkejut di wajah mereka. Tidak ada yang mengira Lu Fei akan begitu kejam kali ini. Fendi Zanders mengatakan sebelumnya bahwa tidak peduli berapa banyak sponsor yang diundang orang-orang ini, mereka tidak sebaik orang yang diundang Fendi Zanders. Fendi Zanders tidak melakukan ini sekarang, tetapi Lu Fei melakukannya. Dua orang yang diundang Lu Fei dapat dikatakan sebagai eksistensi teratas di Jiangcheng, dan tidak peduli berapa banyak sponsor yang mereka undang, mereka tidak dapat dibandingkan. Ketua Lu benar-benar luar biasa. Benar, Ketua Lu sebenarnya mengundang wakil wali kota Yuan dan Direktur Zeng ke sini kali ini, sungguh luar biasa. Latar belakang keluarga Ketua Lu benar-benar di luar apa yang bisa kita bayangkan. Saya pikir Ketua Lu tidak peduli dengan pertemuan olahraga sekolah ini, jadi saya baru saja menemukan dua orang di sini. Saya tidak menyangka latar belakang kedua orang ini begitu menakutkan. Tanda seru petik 2. Hei, kapan aku bisa sekuat Ketua Lu? Jika aku bisa memiliki setengah dari kemampuan Ketua Lu. Semua orang melihat posisi di sekolah, dan ekspresi wajah mereka tampak sangat iri, karena mereka tahu bahwa Lu Fei pasti mencuri perhatian lagi di pertemuan olahraga sekolah ini. Berdiri di tempatnya, Chen Bo secara alami sangat iri di dalam hatinya. Bagaimanapun, dia telah berusaha keras untuk pertemuan olahraga sekolah ini, tetapi pada akhirnya pusat perhatiannya dirampok oleh Lu Fei. Dia secara alami sangat tidak rela di dalam hatinya, tetapi meskipun dia tidak mau, terus kenapa? Chen Bo tahu bahwa latar belakang keluarganya tidak sebaik Lu Fei, dan Lu Fei bukanlah pesaing Chen Bo, jadi meskipun Lu Fei mencuri perhatian, hal itu tidak akan mempengaruhinya sama sekali. Fendi Zanders, kapan sponsormu akan datang? Cepat dan mari kita lihat seperti apa sponsormu. Dia berani mengatakan bahwa satu orang lebih baik dari semua sponsor kita. Kita perlu melihat dan melihat. Tanda seru petik 2. Chen Bo melihat bahwa semua sponsor yang dia undang datang ke sini dengan tergesa-gesa, jadi dia mulai mengejek Fendi Zanders ketika dia tidak melakukan apa-apa. Chen Bo, kenapa kamu terburu-buru? Bukankah pertemuan olahraga sekolah belum dimulai? Sponsor Fendi Zanders pasti bisa datang. Saya pikir orang yang diundang Fendi Zanders ke sini kali ini pastilah orang yang sangat kuat. Kenapa kamu tidak datang terlambat? Pengawas kelas lain juga mengejek. Dan para siswa di kelas Fendi Zanders memiliki ekspresi yang sangat buruk di wajah mereka, dan mereka memandang Fendi Zanders dengan kemarahan yang tidak biasa, karena mereka semua merasa itu adalah karena bualan Fendi Zanders bahwa kelas mereka berada dalam situasi yang memalukan. Fendi Zanders, bisakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Apakah Anda mengundang sponsor? Setelah mendengar ejekan dari semua orang, Tang Xiaoman merasa sedikit cemas, dan bertanya kepada Fendi Zanders dengan cemberut. Fendi Zanders menoleh dan melirik Tang Xiaoman, tetapi tidak berbicara. Fendi Zanders, jika kamu belum mengundang sponsor, kamu bisa memberitahuku langsung saja, tidak apa-apa, aku akan membawa siswa di kelas kita sekarang, dan kita bisa menyelamatkan diri kita sendiri dengan berdiri di sini dan membuat orang lain tertawa. Melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Tang Xiaoman sudah memiliki jawabannya di dalam hatinya, jadi dia menambahkan kalimat. Itu benar, Fendi Zanders, katakan yang sebenarnya. Tidak apa-apa jika kamu malu pada dirimu sendiri, tapi sekarang semua siswa di kelas kami berdiri di sini untuk mempermalukanmu bersamamu. Jika kamu belum menemukan sponsor, katakan saja, dan selamatkan kami dari bahan tertawaan. Berdiri di sini. Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan Fendi Zanders. Apakah dia sangat suka dipermalukan? Para siswa di kelas juga berteriak pada posisi Fendi Zanders. Tunggu aku menelepon. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkat ponselnya untuk menelepon Fang Zihua. Saat ini, Fendi Zanders tidak bermaksud menyalahkan Fang Zihua di dalam hatinya. Lagi pula, Fendi Zanders tidak mengingatkan Fang Zihua tadi malam. Jadi Fendi Zanders akan menelepon Fang Zihua dan meminta Fang Zihua untuk datang langsung meskipun Fendi Zanders akan mengungkap identitasnya dengan melakukan itu, tetapi sekarang sudah terlambat, dan perusahaan Fang Zihua tidak terlalu jauh dari sekolah Fendi Zanders, jadi jika Fang Zihua datang ke sini sendirian, masih ada waktu. Sebuah mobil Lincoln berwarna putih memanjang perlahan berhenti di depan gerbang sekolah, dan nomor plat mobil tersebut adalah 58, yang menunjukkan bahwa identitas dan latar belakang orang-orang di dalam mobil tersebut pasti tidak sederhana. Siapa yang mengundang bos besar ini? Tidak peduli siapa yang mengundangnya, sangat mustahil bagi Fendi Zanders untuk mengundangnya. Benar, Chen Bo seharusnya mengundangmu ke sini, kan? Semua orang melihat ke arah Lincoln ini dan mulai berbicara dengan suara pelan. Boge, apakah ini bos yang kamu undang? Pemuda di samping Chen Bo juga bertanya.
Seharusnya begitu, aku meminta ayahku untuk menghubungi beberapa temannya, beberapa di antaranya aku tidak kenal. Setelah Chen Bo ragu-ragu sejenak, dia langsung berjalan. Bab 935. Ketika Chen Bo melihat Lincoln berhenti, dia ragu-ragu, lalu berjalan atas inisiatifnya sendiri. Pada saat ini, seorang pria parubaya kekar keluar dari gedung Lincoln. "Hai Tuan, siapa Anda?" Ketika Chen Bo melihat pria parubaya ini, dia merasa sedikit aneh, tidak seperti teman ayahnya, jadi dia tidak bisa menahan keraguan sejenak, dan bertanya dengan suara rendah. "Saya Yang Guangchang, Ketua Kelompok Teknik Konstruksi Sanan, dan saya di sini untuk berpartisipasi dalam pertemuan olahraga sekolah Anda." Pria parubaya itu memandang Chen Bo dan berkata dengan lembut. Setelah mendengar kata-kata Yang Guangchang, semua siswa yang hadir tercengang, dengan ekspresi bingung di wajah mereka. Bagaimanapun, semua mahasiswa yang hadir saat ini adalah mahasiswa Universitas Jiangcheng, dan mereka mungkin mengetahui sesuatu tentang perusahaan lokal Universitas Jiangcheng. Namun saat ini, pria parubaya tersebut mengatakan bahwa dia berasal dari Provinsi Sanan, dan mereka tidak mengetahui banyak tentang situasi di Provinsi Sanan. Ekspresi wajah Chen Bo sangat luar biasa, karena Chen Bo pernah mendengar tentang kelompok teknik konstruksi ini. Konon total nilai pasar grup ini mencapai puluhan miliar, dan bisa dikatakan sebagai grup besar yang sangat terkenal di 4 provinsi besar. Tapi Chen Bo tidak tahu siapa yang bisa mengundang bos level ini ke sini. Bahkan Lu Fei mungkin tidak memiliki kemampuan ini, bukan? "Apa, Bos Yang, izinkan saya bertanya, siapa yang mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam pertemuan olahraga sekolah kita?" Chen Bo bertanya pada Yang Guangchang sambil tersenyum. Yang Guangchang menoleh dan menatap Chen Bo, dengan ekspresi tidak senang di wajahnya, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang kamu lakukan?" "Aku." Chen Bo membuka mulutnya untuk menjelaskan. "Apa yang kamu? Keluar dari sini, aku tidak mengenalmu." Yang Guangchang memandang Chen Bo dan mengatakan sesuatu dengan sangat tidak sabar, dan kemudian mulai melihat ke orang-orang di sekitar sekolah. Segera, Yang Guangchang melihat Fendi Zanders yang sedang berdiri dan hendak memanggil Fang Zihua. Yang Guangchang dengan cepat mengeluarkan ponselnya, dan kemudian melihat foto di ponselnya, dengan ekspresi yang sangat bersemangat di wajahnya. Dia berlari tepat di depan Fendi Zanders, dan berteriak sambil berlari, "Tuan Zanders." "Tidak, teman sekelas Fendi Zanders, saya telah menemukanmu." Karena Fang Zihua telah menjelaskan bahwa Fendi Zanders tidak suka mengungkapkannya identitasnya, dia secara khusus menyuruh orang-orang ini untuk menelepon teman sekelas Fendi Zanders setelah melihat Fendi Zanders, dan jangan pernah memanggilnya Tuan Zanders. Yang Guangchang terlalu bersemangat sekarang, dan hampir mengatakan hal yang salah. Dan ketika Fendi Zanders melihat pria parubaya itu berlari ke arahnya, sedikit keraguan muncul di matanya. "Siswa Fendi Zanders, siapa saya, datang, untuk berpartisipasi dalam pertemuan olahraga sekolahmu." Ini juga pertama kalinya Yang Guangchang melihat Fendi Zanders. Dia tahu betapa menakutkannya identitas dan latar belakang Fendi Zanders, jadi ekspresi wajahnya masih sangat gugup saat ini. Berpartisipasi dalam pertemuan olahraga sekolah. Fendi Zanders tertegun sejenak, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi, jadi dia langsung berteriak kepada siswa di kelas, "Datang dan perlakukan presiden yang ini secara pribadi." Untuk sesaat, semua orang yang hadir tertegun di tempat, dengan ekspresi terkejut di wajah mereka. Chen Bo juga berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Tidak ada yang mengira Yang Guangchang sebenarnya adalah sponsor yang diundang oleh Fendi Zanders. Tadi semua orang mengira Fendi Zanders tidak mungkin mengundang sponsor hari ini, tapi tidak ada yang mengira Fendi Zanders benar-benar akan mengundang bos besar yang mengemudikan ekstensi Lincoln saat ini. Rasanya seperti mimpi. Dan beberapa siswa yang suka bergosip mulai mengeluarkan ponsel mereka, dan mencari di Google kata teknik konstruksi Sanan. Namun ketika mereka melihat konten yang dipublikasikan oleh Baidu, mereka semua tercengang, dan ekspresi wajah mereka terlihat sangat terkejut. Tidak ada yang mengira Yang Guangchang, yang berdiri di depan Fendi Zanders saat ini, terlihat sedikit kaku, dan akan menjadi bos besar yang bernilai puluhan miliar. Bagaimana Fendi Zanders mengenal orang seperti ini? Ini tidak seharusnya terjadi. Bukankah Fendi Zanders hanyalah orang yang malang? Bagaimana dia masih bisa mengenal bos setingkat ini ketika dia mengantarkan makanan? Sama sekali tidak mungkin. Yang ini selalu dari Provinsi Sanan. Fendi Zanders pasti tidak mengenalnya. Semua orang melihat posisi Fendi Zanders, dan ekspresi wajah mereka tidak hanya terkejut, tetapi juga sedikit bingung. "Saya tahu apa yang terjadi." Namun, pada saat ini, Chen Bo tiba-tiba mencibir. "Bogo, apa yang terjadi?" Orang-orang di sekitar Chen Bo buru-buru bertanya. Bukankah ini Fendi Zanders terlalu berani? Dia berani mencari aktor. Chen Bo tersenyum sangat bangga, dan kemudian melanjutkan, "Orang ini mengatakan bahwa dia adalah bos teknik konstruksi Sanan, tetapi tidak ada foto orang ini di internet, dan Provinsi Sanan sangat jauh dari Dongjiang kami. Provinsi, bagaimana mungkin dia bisa datang ke sini secara langsung? Saya pikir Fendi Zanders hanya mencari seseorang untuk berpura-pura menjadi bos teknik konstruksi Sanan, lagi pula, tidak ada di antara kita yang tahu seperti apa bos teknik konstruksi Sanan. Tetapi bagaimana Anda menjelaskan perpanjangan Lincoln itu?"
Setelah ragu-ragu sejenak, seorang anak laki-laki di sebelah Chen Bo bertanya dengan lembut kepada Chen Bo. Apakah kamu bodoh? Chen Bo mengerutkan kening dan mengutuk dengan suara rendah. Bogo, ada apa denganku? Anak laki-laki itu bertanya pada Chen Bo dengan sangat sedih. Bagaimana Anda tahu bahwa ekstensi Lincoln ini milik orang itu? Fendi Zanders sudah tahu cara menemukan aktor, jadi apakah dia tidak tahu cara menyewa mobil? Chen Bo berkata dengan suara rendah. Benar, Fendi Zanders ini terlalu berani. Dia berani meminta seorang aktor untuk kembali dan berpura-pura menjadi sponsor. Bukankah Fendi Zanders takut ketahuan? Jika ini benar-benar ketahuan, betapa memalukannya. Yang lainnya juga berbicara satu demi satu. Akan lebih memalukan lagi jika Fendi Zanders tidak dapat menemukan sponsor, dan dia dengan sengaja mengatakan bahwa orang tersebut adalah anggota Sanan Construction Engineering. Dia hanya memastikan tidak ada yang mengenal bos Sanan Construction Engineering. Chen Bo dianalisis secara metodis. Fendi Zanders ini benar-benar penuh kebencian, aku akan membeberkan Fendi Zanders ini sekarang. Anak laki-laki di sebelah Chen Bo berteriak dengan marah, lalu berjalan menuju posisi Fendi Zanders. Bisakah kamu tenang? Chen Bo buru-buru mengulurkan tangannya dan menarik anak laki-laki di sampingnya, lalu mengerutkan kening dan menegur dengan suara dingin, apakah kamu benar-benar tidak punya otak atau palsu? Apa yang akan kamu katakan ketika kamu bergegas sekarang? Kubilang dia palsu. Anak laki-laki itu menjulurkan lehernya dan menjawab. Saya benar-benar meyakinkan Anda. Anda bilang dia palsu. Apakah Anda punya bukti? Dan bagaimana jika orang ini benar-benar bos dari teknik konstruksi Sanan? Katakan apa yang harus saya lakukan. Jika Anda memprovokasi orang sebesar itu, Anda akan marah. Bangun. Chen Bo berkata dengan suara rendah. Lalu apa yang harus saya lakukan sekarang? Anak laki-laki itu menyentuh kepalanya dan bertanya dengan bingung.